Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim, نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas banyak hal masih seputar dian, masih seputar denda. Dan pertemuan yang lalu kita tutup dengan sebuah diskusi pertanyaan dari jamaah yang terhenti karena waktunya sudah habis masuk sholat isya. Ya, jadi diat itu kan sebagai ganti dari apa yang telah dilakukan. Dia tidak dikisos, maka harus membayar diat. Lantas bagaimana jika sudah membunuh orang lain tanpa hak, salah, nggak punya uang untuk membayar diat dan seterusnya? Maka sebenarnya dalam hal ini para ulama kemudian mereka berbeda pendapat. Yang jelas tidak kemudian diat itu terbebas begitu saja. Rasulullah itu pernah membebaskan orang yang harus membayar diat, ya karena memang orangnya tidak mampu. Akan tapi diat itu kemudian ditanggung oleh yang lainnya. Makanya kalau dalam agama kita bukan berarti dengan miskinnya seseorang dan tidak membayar diat lantas kemudian dendanya atau diatnya itu selesai dan bebas. Kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh saudara kita TKI maupun TKW yang dibebaskan dari hukuman mati, kan sangat tidak mungkin yang membayar itu orangnya. Karena TKI itu kan tidak mempunyai uang sekian banyak, apalagi MM-an. Sehingga yang mengeluarkan itu adalah pihak pemerintah gitu. Makanya dalam hal ini ya ketika orangnya tidak mampu, ya dikembalikan kepada keluarganya, dikembalikan kepada ahli warisnya. Makanya ada salah satu denda yang itu kemudian tidak dibebankan kepada orangnya, tapi dibebankan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Ya bisa dikatakan ya silakan keluarganya patungan, kan begitu. Atau kalau memang benar-benar tidak ada yang berpendapat kemudian diambilkan dari baitul mal atau baitu malil muslimin, sehingga tidak ada ceritanya kemudian
terbebas dari denda tersebut. Jadi tetap berhak dan wajib mengeluarkan denda. Apakah kemudian yang tidak bisa membayar kemudian dipenjara? Nah, itu semuanya dikembalikan kepada pihak hakim kan begitu. Tapi sebenarnya denda itu merupakan ganti dari hukuman mati, hukuman qisas. Ya, kalau kemudian misalkan hakim melihat, pihak penegak hukum melihat bahwasanya orang ini berbahaya misalkan, ya kan, sudah berbahaya, nanti kalau dilepaskan sehingga pihak hakim memutuskan untuk dipenjara, ya silakan dipenjara. Itu diserahkan kepada penegak hukum, hakim, dan itu juga bisa dinamakan dengan ta'zir. Jadi pihak hakim itu mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dikembalikan kepada keluarganya, patungan dan seterusnya, ya kalau benar-benar tidak ada, ya diambilkan dari baitul mal gitu. Baitul malil muslimin gitu. Ya paling tidak kaum muslimin patungan, ikut patungan menanggung hal itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Apakah kalau denda itu bisa dipotong rata-rata? Misalnya di dalam satu RW ini ada yang pembunuh, terus membayar dendanya itu dipotong seluruh warga. Apakah diperbolehkan? Iya. Jadi ini yang kemarin sempat kita singgung terkait dengan ini yang pelakunya rame-rame atau pelaku satu? Iya. Jadi bisa ketika memang pelaku ini tidak memiliki atau tidak mampu, ya nggak ada masalah. Makanya dikembalikan kepada keluarga, ya karena dia tidak mampu, dikembalikan kepada keluarga. Silakan keluarga berunding. Kalau memang benar-benar nggak mampu, dikembalikan kepada baitul mal. Kalau tidak ada baitul mal, ya warga itu sekitar. Baitul mal itu kan kalau dalam Islam itu kan harta cadangan kan gitu. Yang itu bisa digunakan untuk saat-saat darurat. Nah, itu baitul mal. Kalau tidak ada, ya bisa juga warga patungan. Nggak ada masalah itu. Kalau memang benar-benar tidak mampu. Ya, tapi kalau mampu kemudian pura-pura, ya nggak boleh, nggak bisa. Karena diyat atau denda itu menjadi hak dari ahli waris yang begitu. Jadi kalau misalkan pihak keluarga memaafkan, ya dia berhak untuk mendapatkan denda itu. Lebih baik lagi kalau misalkan ya yang pelaku pembunuhan ini sudah bertaubat, menyatakan salah, minta maaf, tidak mau mengulanginya lagi, kemudian pihak keluarga memaafkan. Kan bayar denda kan? Nggak mampu, ya kemudian pihak keluarga boleh juga mengajukan keringanan. Jadi istilahnya udah separuh aja, misalkan seperti itu, nggak ada masalah. Nah, kalau ditanggung bareng-bareng, nah itu bagian dari komitmen saling membantu sesama muslim kan begitu. Apalagi misalkan pelakunya dikenal aslinya orang baik, mungkin terkena masalah dan seterusnya. Jadi begitu, nggak ada masalah begitu. Ada lagi yang lain? Ya. Kenapa? Kurang begitu jelas, coba diulang. Ya. Nah, yang terakhir tadi statusnya? Ya, jadi gini, memang di negara kita negara hukum,
tidak berdasarkan syariat Islam seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih. Itu penting, perlu dipahami. Maka kita sebagai seorang muslim ya harus taat dengan negara yang ada di hukum yang ada di negara kita. Itu pertama. Sehingga kalau misalkan ada orang yang membunuh dengan sengaja, apalagi berencana, kemudian pihak keluarga tidak mau memaafkan. Kalau tidak memaafkan kan berarti kan nggak ada denda, ya kan? Tapi hukuman. Nah, pihak keluarga tidak memaafkan, minta agar pelaku dihukum. Ternyata pihak pengadilan tidak menghukum mati atau tidak menghukum kisos, tapi hukuman seumur hidup atau misalkan 20 tahun penjara sesuai dengan pertimbangan hakim dengan hukum yang ada di kita kan. Seperti itu bagaimana? Nah, jadi begini, sering saya sampaikan bahwasanya kenapa ada hukum kisos, hukum potong tangan, ada denda dan macam-macam, itu semuanya dalam rangka untuk membebaskan dosa, menghilangkan, membersihkan dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Maka bisa dikatakan orang yang tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan yang ada dalam agama kita, tapi dihukum sesuai dengan hukum di negara, maka itu tidak akan bisa membersihkan hukuman atau membersihkan dosa yang ada dalam dirinya. Nah itu, makanya jika dia ingin benar-benar bertobat, kemudian ingin menghilangkan, menghapuskan dosanya, ya kan, dan ternyata hukumannya tidak sesuai dengan yang ada syariat Islam, karena memang kita bukan negara Islam kan, maka ya dia harus benar-benar bertaubat, taubatnya itu benar-benar sehingga dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika ada orang yang berzina, ya kan? Dalam hukum kita, dalam hukum Islam itu kan kalau yang sudah menikah dirajam kan, kalau yang belum dicambuk. Dalam hukum kita nggak ada rajam, nggak ada orang zina kemudian dirajam, kan nggak ada. Bagaimana jika ada orang yang ingin benar-benar taubat? Ya udah, kembali kepada Allah dengan komitmen kan begitu. Dengan komitmen sebenarnya, karena tidak bisa juga misalkan ketua DKM memutuskan orang ini dirajam aja gitu. Karena orangnya minta dirajam, nggak bisa. Karena kita negara hukum. Maka sekali lagi, hukuman yang tidak diterima sesuai dengan agama kita itu, maka bisa dikatakan dosanya belum bisa terhapuskan. Jika dia benar-benar ingin menghapuskan dosanya, ya harus bertobat dengan sebenar-benarnya, yang kemudian itu dikembalikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya orang ini tulus, ya insya Allah akan diterima taubatnya. Sebagaimana kisah ada orang yang membunuh berapa? 99 orang, kemudian tanya, gimana ini bisa diterima? Nggak diterima, tobatnya nggak bisa. Nah, ditambah lagi bunuh sekalian jadi 100 orang, ya kan? Jadi bunuh 1 orang aja dosanya luar biasa, ini bunuh 100 orang, ya kan? Pada saat itu tidak ada hukum qisas, belum ada hukum qisas. Maka yang dilakukan hanya bertaubat dengan sebenar-benarnya pada saat itu kan. Sehingga ketika bertanya kepada orang soleh yang lainnya, disuruh bertobat dengan sebenar-benarnya, kemudian hijrah, meninggalkan tempat yang buruk, pindah ke tempat yang baik. Itu saja. Justru malah gak ada hukuman ini kan. Bunuh 100 orang tapi gak ada hukuman, gak dipenjara, gak diapa, gak ada denda dan seterusnya. Dengan niat bertaubat, hijrah, meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru, di tengah perjalanan meninggal dunia. Tapi karena taubatnya tulus, diterima juga meskipun rame sesama malaikat kan. Yang rame bukan masyarakat, malaikat rame berantem itu antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Yang satu mengatakan ini belum diterima taubatnya, mau dibawa. Yang satu mengatakan ini sudah diterima taubatnya, sehingga diukur jaraknya kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
hukuman yang belum diterima, tapi jika dia ingin benar-benar taubat dan itu tidak terkait dengan hak manusia, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan begini, kalau dihukum kita kan namanya pembunuhan kan nggak ada dimaafkan kan, itu tetap diusut pengadilan, ya kan, sudah dihukum, tapi kemudian pihak keluarga memaafkan, tapi karena sudah masuk pengadilan kan tetap diputuskan dihukum, dipenjara. Nah, karena pihak keluarga memaafkan, kemudian dia komitmen ingin bertobat, ingin memberikan denda misalkan, itu nggak ada masalah dengan niat untuk membebaskan dosa tadi itu. Jadi begitu. Makanya karena kita negara hukum, kita berada di bawah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ya harus taat hukum. Tapi jika kita ingin terbebas dari berbagai macam dosa, ya bisa juga kita melakukan hal-hal yang ada dalam agama kita selama tidak melanggar undang-undang di negara ini. Ya contohnya tadi itu, bayar meskipun di penjara, tapi karena keluarganya memaafkan, dibayar denda misalkan, ya nggak ada masalah. Dengan harapan mudah-mudahan itu bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Dan kalau menurut saya ini berlaku juga untuk hukum-hukum pidana yang lainnya. Misalkan ada orang mencuri, dalam agama kita kan dipotong tangan kan, tapi di negara nggak boleh, nggak ada seperti itu, paling dipenjara kan. Jika ingin benar-benar bertaubat, tidak bisa kemudian datang ke KUA, Pak saya bertaubat tolong potong tangan saya, nggak bisa juga, karena KUA juga di bawah negara, nggak akan diterima. Kalau dia ingin benar-benar bertaubat, maka dia kan telah mencuri, melakukan pencurian, ya pencurian itu hartanya harus dikembalikan kepada orang yang dicuri kan itu. Setelah itu bertaubat. Kalau taubatnya benar-benar tulus, ikhlas karena Allah, dan hak sesama manusia sudah diselesaikan, ya insya Allah nggak ada masalah. Nah, jadi ingat, hak itu kan ada kepada Allah dan ada kepada manusia. Kalau contoh mencuri tadi itu, mencuri miliknya orang misalkan, mencuri mobilnya orang, motornya orang, ya harus dikembalikan kalau ingin bertobat. Hak sesama manusia diselesaikan dulu. Ketika sesama manusia sudah selesai, baru kemudian diserahkan kepada Allah. Terserah Allah nanti menerima atau tidak. Tapi kalau sudah tulus, insya Allah diterima. Begitu juga dengan yang lainnya. Bagaimana kalau pencuriannya yang dicuri itu uang negara, ya dikembalikan kepada negara, iya kan? Korupsi misalnya, ya dikembalikan kepada negara. Kan itu kan bukan haknya. Makanya kita harus hati-hati terkait dengan yang bukan menjadi hak kita. Kalau dipaksakan, itu bahaya. Jadi ada orang korupsi, kemudian ingin bertaubat misalkan, mestinya sudah dipotong tangan kan itu. Cuma di hukum kita nggak ada. Dia ingin bertaubat, ya uangnya dikembalikan ke negara. Korupsinya berapa? Karena itu hak negara. Baru setelah itu ya diselesaikan sesuai dengan hukum kita, negara kita. Baru setelah itu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semua yang telah dilakukan itu diampuni. Ya. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Iya. Jadi pembunuhan itu kan harus dibuktikan. Harus ada bukti, harus ada saksi. Sesuatu yang sulit untuk dibuktikan dan tidak ada saksinya itu tidak bisa, kecuali orang yang ngaku. Ya kan? Kecuali orang yang ngaku. Kalau sekedar nuduh nggak bisa. Dan itu berlaku untuk semua hukum pidana.
Jadi misalkan ada orang terkenal dia sebagai dukun, ya kan, suka nyantet orang, masalahnya nggak ada bukti, ya kan, saksi juga susah kan gitu. Maka dalam hal itu ya ada sikap praduga tak bersalah, karena nggak ada bukti ya. Baik dalam hukum Islam ataupun hukum negara kita, kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, nggak bisa. Nah, lantas bagaimana? Ya berarti dia melakukan, kalau menurut saya, dua buah kemaksiatan dan dosa. Pertama dosa sihir, kedua dosa membunuh. Jadi membunuh saja itu berdosa, apalagi membunuhnya dengan sihir, santet misalkan. Ya, itu. Jadi berlipat-lipat. Iya kan? Jadi dalam hukum Islam maupun hukum kenegaraan, kasus seperti itu harus ada bukti dan saksi. Iya kan? Harus ada. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak bisa. Dan itu juga yang dialami di zaman Rasulullah. Makanya di zaman Nabi itu, perhatikan, orang-orang yang dihukum rajam karena berzina, nggak ada karena unsur dituduh orang lain, saksi nggak ada, kebanyakan orangnya ngaku. Maka dalam hal ini, misalkan ini pinter-pinternya, kalau di negeri kita misalkan ya, pinter-pinternya jaksa dan pinter-pinternya hakim, sehingga orang itu nanti mengaku. Nah itu, entah bagaimana caranya itu, dihadirkan saksi atau ahli dan seterusnya, bukti-bukti misalkan meninggalnya. Contoh misalkan di rumahnya ada alat-alat ini, bagaimana caranya agar orang ini mengaku? Kan itu juga yang terjadi dengan kasus Pak polisi kita kan, iya kan? Awalnya kan nggak mau mengaku, iya kan? Yang pada akhirnya mengaku itu loh. Nah, jadi bagaimana caranya agar orang ini mengaku sehingga tidak hanya saksi dan bukti, tapi orang yang ngaku. Nah, kalau orang yang ngaku udah selesai gitu. Nah begitu juga dengan kasus santet, sihir dan seterusnya. Bagaimana caranya agar orang ini mengaku? Misal dijebak dengan ngobrol tentang apa sambil direkam misalkan gitu kan, kemudian dia ngaku dan seterusnya, ada bukti rekamannya. Nah ini yang dipakai nanti. Kalau ternyata sudah ada bukti rekamannya dan benar dia telah melakukan sebuah pembunuhan dengan cara sihir dan santet tadi itu, kalau dalam agama kita hukumannya jauh lebih besar. Tidak hanya sekedar kisos, itu sebenarnya masuk dalam ranah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hukumannya jauh lebih berat. Dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu, dalam Al-Quran dikatakan cara kisosnya atau cara menghukumnya adalah disalib dengan dipotong silang, jadi tangannya, kakinya dipotong. Itu bagi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Antuqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf kan begitu. Jadi tangannya, kakinya dipotong dengan silang begitu. Karena itu masuk kategori telah berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya bagaimana caranya mengaku kan begitu. Kalau mengaku ya dan itu pembunuhan ya tetap dikisos. Meskipun ya caranya berbeda dan dosanya jauh lebih banyak kan itu, berkali lipat lagi gitu. Gitu ya. Tapi yang jelas jangan sampai kemudian ada orang baik-baik dituduh santet kemudian dihakimi masa. Nah itu bahaya itu. Makanya itu tadi perlu ada bukti, ada saksi, ya kan, biar tidak sekedar menuduh. Karena yang namanya ilmu hal-hal yang gaib itu tidak ada yang tahu kan, gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya enak kita diskusi begini. Jadi istilahnya ilmunya keluar kan gitu. Jadi bareng-bareng. Sudah, tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang tanya silakan.
Pak Abdillah, cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya. An Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi rafa'ahu. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam hadis yang marfu. Qala, beliau berkata, man tatabbaba walam yakun bitibbi ma'rufan fa asaba nafsan fama dunaha fahuwa dhaminun. Nah, ini ada di masyarakat kita ini. Barang siapa yang melayani pengobatan, melakukan pengobatan padahal dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Dalam istilah kita apa? Malpraktek. Nah, ini ada. Jadi ulama fikih sudah membahas itu sebelum ada ilmu kedokteran yang maju. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah pengobatan padahal dia tidak ngerti ilmu pengobatan, lalu dia mencelakakan seseorang atau kurang dari itu, ya bisa mungkin orangnya sampai terbunuh, sampai mati, atau sampai lukanya tambah parah, fahuwa dhaminun, maka orang ini harus bertanggung jawab. Cuma dalam hadis tidak disebutkan hukumannya, disebutkan bertanggung jawab begitu saja. Nanti wilayahnya di wilayah para ulama ahli fikih membahas apa hukumannya kan gitu. Akhrajahu Daruqutni wa sahahahu al-Hakim wa huwa 'inda Abi Daud wa Nasa'i wa ghairihima illa anna man arsalahu aqwa mimman wasalahu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang melakukan malpraktek, coba-coba mengobati orang lain padahal dia tidak mampu dan tidak bisa, dia bertanggung jawab apabila pasiennya tersebut mengalami kematian atau sakitnya tambah parah atau hanya sekedar luka saja. Artinya dia harus bertanggung jawab, baik setelah beberapa waktu atau langsung, sengaja atau karena kekeliruan. Dan ada yang mengatakan ini kesepakatan para ulama. Jadi ada orang misalkan baru belajar ilmu pengobatan tradisional, misalkan baru belajar, belum lengkap ilmunya, kemudian buka papan nama gitu, buka praktek. Nah, ternyata ada pasien yang datang, ya kan, tidak lama kemudian dikasih resep, kasih obat dan seterusnya, dengan ilmu yang sedang saja atau dengan ilmu yang kurang tersebut pasiennya mati misalkan, atau pasiennya justru keracunan, bahkan mengalami hal-hal yang parah misalkan. Dia harus bertanggung jawab. Ingat, ini jika malpraktek, artinya orang itu tidak memiliki ilmu yang sempurna tapi kemudian coba-coba. Nah, kan sekarang kan orang ada aja dalam rangka untuk cari uang kan, begitu kan, apalagi kondisi susah. Nah, disebutkan dalam kitab Nihayatul Mujtahid, apabila seseorang yang melakukan malpraktek mencelakakan seseorang, maka ia harus dipukul atau dipenjara, serta diwajibkan membayar denda yang diambilkan dari hartanya. Ada yang berpendapat dibayar oleh kerabatnya. Jadi dalam kitab Nihayatul Mujtahid dikatakan orang seperti itu dihukum, hukumannya bisa dipukul, bisa dipenjara. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukuman malpraktek itu dalam hukum fikih dikembalikan kepada hakim, karena tidak disebutkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa al-mutatabbiba
adalah orang yang tidak mempunyai pengalaman dengan pengobatan dan juga tidak mempunyai guru yang membimbingnya. Ya, jadi pertama tidak punya ilmunya, tidak punya pengalaman, tidak punya guru. Ya mungkin sekedar belajar di YouTube mungkin ya. Ya kan? Ya kan teknologi sudah canggih. Ya. Sama halnya juga belajar agama juga kan. Ya bisa juga di YouTube. Cuma kalau di YouTube saja itu kan susah. Kita nggak bisa tanya jawab, sehingga kalau ada yang nggak sreg mau nanya gimana gitu. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang tidak memiliki pengalaman dalam hal pengobatan, tidak memiliki ilmu, dan tidak ada guru yang membimbingnya. Nah, sedangkan dokter yang ahli adalah dokter yang dibimbing oleh guru yang jelas. Jadi kalau dokter itu kan ada sekolahnya kan gitu. Ya meskipun sekarang tidak hanya dokter ya. Contoh misalkan bekam. Bekam itu kan juga ada ilmunya. Tidak sembarang orang gitu. Jadi orang yang baru belajar bekam kemudian membekam orang lain dan ada masalah, dia bertanggung jawab juga. Ya kan, karena bekam pun ilmu pengobatan secara alami dan nabawi pun harus ada ilmunya, harus ada gurunya. Para dokter itu kan ada ilmu dan ada gurunya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Hadyun Nabawi bahwa dokter yang sebenarnya adalah dokter yang memperhatikan 20 perkara penting ketika melakukan pengobatan. Jadi sampai 20 perkara. Sedangkan dokter yang bodoh adalah apabila diajarkan satu ilmu pengobatan atau mengajarkan tidak menambah sama sekali pengetahuannya, bahkan hanya membuat celaka yang lainnya. Ya, akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya jika yang melakukan itu orang yang memang sudah ahli, berpengalaman, maka ini tidak bisa dikatakan malpraktek. Dokter profesional misalkan sudah banyak pengalamannya, sudah ada ilmunya, sudah ada belajarnya dan seterusnya, kok kemudian ada hal yang salah misalkan dalam penanganan, nah itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori hadis ini. Karena ya itu tadi bagian dari rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena hadis ini adalah orang yang yaitu nggak bisa atau pura-pura bisa kan gitu. Ya yang dalam bahasa kita malpraktek kan gitu. Nah, sedangkan kesalahan dari dokter ahli, nah ini tadi, walaupun pengobatan itu tidak dilakukan secara langsung, dia tetap tidak bertanggung jawab berdasarkan kesepakatan ulama. Makanya kalau kita misalkan berobat ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, kok kemudian penyakit kita nggak sembuh-sembuh, kan kita nggak bisa nuntut mereka, iya kan? Nggak bisa. Ya, itu karena itu dilakukan secara prosedural. Kecuali kalau memang disengaja, nah itu beda lagi. Kalau disengaja agar tidak sembuh-sembuh misalkan, nah itu walaupun kita tidak tahu, Allah pasti mengetahuinya terkait dengan hal itu. Ya, karena sekarang teknologi sudah canggih juga. Saya dapat cerita dari teman, ada dokter ya mungkin pas ujiannya nggak lulus atau bagaimana, ketika ada pasien dia masuk dulu ke kamar, cari di Google obatnya apa gitu. Ada dokter seperti itu. Jadi gejalanya apa aja kemudian cari, nah ini obatnya apa, baru dikasih resep. Ada seperti itu. Ya mending, artinya kan berarti kan nggak sembarangan ngasih, jadi nyari info dulu kan begitu. Begitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah terkait dengan malpraktek ya. Makanya ya kita harus hati-hati terkait dengan hal ini. Malpraktek ada yang tanyakan nggak? Barangkali ada yang nanya sekalian gitu.
Wa anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mawadhihi khamsun minal ibili. Luka yang menyebabkan tulang kelihatan dendanya adalah 5. Maksudnya 5 ekor unta. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Wa zada Ahmad wal asabi'u sawa. Imam Ahmad menambahkan dan jari-jari itu sama nilainya, kulluhunna asyrun, semuanya adalah 10 asyrun minal ibil, artinya 10 ekor unta. Nah, ini yang sudah kita bahas juga dan merupakan hadis penguat dari sebelumnya, bahwasanya kalau ada yang melukai orang lain sampai tulangnya kelihatan, tulang putihnya kelihatan, maka dendanya adalah 5 ekor unta. 5 ekor unta 5 kali 50 juta ya lumayan, 250 juta. Kemudian jari, ini juga sudah kita bahas kemarin. Jari itu semua sama, tidak dibedakan antara jari tengah, jari telunjuk, jari ibu jari, jempol dan kelingking, semuanya sama. Satu jari itu dendanya adalah 10 ekor unta. Berarti 10 kali 50 500 juta, kan begitu. Gampang sekarang. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aklu ahli dhimmati nisfu aklil muslimin. Denda orang kafir dhimmi adalah separuh dendanya orang-orang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah. Walafdhu Abi Dawud, diyatul mu'ahidi nisfu diyatil hur. Dendanya al-mu'ahid itu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dendanya adalah separuh denda orang merdeka. Walin Nasai, Imam An-Nasai, aklul mar'ati mithlu aklir rajuli hatta yablugha thulutha min diyatiha. Dendanya wanita itu seperti dendanya laki-laki sampai batas sepertiga dari dendanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita sekarang terkait dengan ahlu zimmah atau al-mu'ahid. Ahli zimmah itu adalah orang kafir yang berada dalam perlindungan negara muslim, orang-orang beriman. Nah, ini dilanjutkan atau gimana? Nah, sekalian sedikit lagi ya. Ya, seperti di zaman Nabi itu, ketika Nabi tinggal di Madinah, mendirikan kota Madinah, itu kan ada orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan. Itu namanya ahlul zimmah. Kalau di kita nggak ada istilah itu ya, karena semuanya sama di hadapan hukum. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, menjadi perbedaan mereka ada 3 pendapat. Yang pertama, dendanya itu setengah dari denda orang Islam, sesuai dengan hadis ini. Jadi kalau ada orang kafir dzimmi misalkan dibunuh oleh orang muslim misalkan seperti itu, ya tetap dalam riwayat lain tetap diqisas juga, atau misalkan dendanya separuh, atau misalkan ada yang menganiaya atau tadi itu potong jari misalkan. Kalau 1 jari berarti 10 ekor onta, separuhnya berarti 5 ekor onta, begitu separuhnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dendanya sama dengan dendanya orang Islam. Jadi dendanya sama persis, tidak separuhnya. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dendanya sepertiga dari denda kaum muslimin. Nah, ini perbedaan pendapat terkait dengan dendanya ahlul zimmah, orang kafir yang ada dalam perlindungan kaum muslimin.
Tapi ya untuk saat ini status ini tidak ada ya, apalagi di negeri kita kan gitu. Bahkan sekarang yang berstatus negara Islam pun kan nggak ada kan gitu. Semuanya sesuai dengan undang-undang masing-masing. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas seputar denda ya. Kita belum selesai pembahasan denda. Termasuk hadis berikutnya adalah denda syibhul amdi ya, jadi mirip-mirip pembunuhan yang mirip sengaja. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terakhir, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, peserta bikin pesertanya nih. Ini nggak ada orangnya. Ambilin dong.